Yo, baik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Dan sebelumnya mohon maaf, saya belum update lagi sejak hari Kamis. Itu pun sebenarnya videonya saya bikin dari hari Rabu. Kenapa? Karena saya lagi liburan, habis kesibukan ya, karena capek banget. Harus ambil take break dulu bentar. Dan ya karena sekarang udah beres liburannya, jadi kita langsung kercep lagi kita bikin berita dan konten-konten lainnya. Tapi sekarang hari ini berita dulu aja ya, karena ya kita mulai dari yang ringan-ringan dulu lah. Yuk, sebenarnya beritanya cuma ada dua, tapi jadi tiga karena subjeknya beda. Dan alasannya juga berbeda. Yang pertama, Okada ke AEW, guys. Ini sebenarnya beritanya udah heboh dari tadi pagi ya ketika saya baca. Jadi kemarin kan kita semua tahu ya Okada itu menjalani pertandingan terakhirnya di New Japan. Di New Beginning in Osaka. Setelah mengalahkan Hiroshi Tanahashi. Dan banyak rumor beredar dari lama-lama Okada itu bakal kemana? Bakal ke WWE kah atau ke AEW kah? Jadi, di berita yang saya kutip ini, katanya sih bakal ke AEW. Kenapa? Karena ya menurut Okada katanya lebih menjanjikan aja. Dan sebenarnya sih kalau misalkan kita ulik, dua-duanya juga punya penawaran yang menggiurkan gitu buat Okada. Yang mana Okada itu tertarik buat tampil di panggung yang besar, yaitu di WrestleMania, ya sekelas WrestleMania dan semacam-macamnya lah. Tapi di satu sisi Okada juga pengen ya nggak membangun lagi dari nol gitu. Jadi nggak mau begitu makan waktu lama lah buat persiapan. Sehingga ya menurut dia sih kayaknya AEW lebih menjanjikan aja gitu. Kalau dari opininya dia. Pilihannya dia jelek? Enggak juga sih sebenarnya. Karena kan saya juga cukup yakin sih dia udah ambil pertimbangan banyak gitu. Misalkan dia beneran kayak AEW ya. Cuman kalau misalkan kita prediksi kapan munculnya ya paling di inilah di Revolution lah dia bakal muncul. Nggak mungkin di acara-acara yang lain yang lebih cepat dari itu. Karena gini guys, jadi kalau misalkan kita lihat ya AEW itu sekarang pasarnya ngincer lagi free agent, ngincer lagi nama-nama besar gitu yang ada di dunia gulat gitu. Ini sendiri langsung diungkapkan sama Tony Khan gitu. Jadi bukan kata saya ya. Ini langsung kata Tony Khan. Yang mana kata Tony Khan sih dia mau ngincer lagi pasar free agent gitu. Setelah kemarin gak begitu kenceng buat ngincer free agentnya ya. Meskipun pada kenyataannya sih prakteknya tetap kenceng juga. Ya cuman kita lihat aja apakah benar seperti ini. Apakah Okada akan ke AEW, kita tunggu aja. Cuman biasanya sih kalau laporannya tentang AEW bener. Kenapa bener? Karena insidernya banyak kalau di AEW gitu. Gak kayak di WWE yang udah mulai pada diabis-abisin tuh orang-orangnya. Kenapa saya bisa bilang orang-orangnya di WWE udah dihabisin? Nanti kita bahas di video terpisah ya. Ini mungkin bakal jadi video baru lagi nih. Bakal saya bahas, cuman kapan nggak tahu gitu. Nggak tahu saya bahas kapan. Kemudian yang kedua, ada dari Swerve Strickland dan juga Nick Nemeth. Dua-duanya adalah bekas WWE. Ya pernah di WWE lah intinya ya. Apalagi sih Nick Nemeth gitu ya. Dia nama besar dulunya pas namanya masih Dolph Ziggler gitu. Dia juga cukup terkenal. Dan prestasinya ya banyak. Dua-duanya sempat ada tawaran balik ke WWE. Tapi nggak diambil. Kenapa? Ada dua alasan yang berbeda kenapa Swerve dan juga Nick Nemeth itu nggak ngambil kesempatan buat balik ke WWE. Swerve, kita masuk ke Swerve dulu ya. Kenapa Swerve nggak ngambil kesempatan buat balik ke WWE? Udah ditawarin waktu misalkan teman-teman lihat ya ada Hit Row balik ke WWE, itu sebenarnya Swerve juga sudah ditawarin gitu. Barangkali Swerve mau balik gitu ya. Tapi sih yang jelas kata Swerve sih dia langsung nolak gitu dan enggak nerima panggilannya dari WWE karena ya menurut dia sih AEW sudah lebih baik gitu buat dia. Cuma sih kalau kata saya bukan karena itu aja, bukan karena si Swerve ini menganggap AEW lebih baik. Ya karena dia masih dikontrak gitu loh. Dia kontrak jangka panjang dan karena rata-rata pegulat di AEW itu kontraknya jangka panjang, 3 tahun, 5 tahun lah. Ya 3 sampai 5 tahun rata-rata kontraknya itu. Jadi nggak ada yang 1 tahun, 2 tahun. Kalaupun ada yang 1 tahun 2 tahun itu biasanya pendek-pendek tuh. Ya tentu saja sesuai kesepakatannya dia juga ya.
sesuai kesepakatan si pegulatnya. Kemudian kalau Nick Nemeth itu sempat ditawarin juga balik ke WWE, cuman dia sih mikir 2 kali ya. Dia kayaknya sih kalau misalkan balik lagi ke WWE bisa aja, dan dia gampang tinggal balik. Cuman menurut dia, ya karir dia sih di WWE sih sudah tamat gitu buat dia, itu belum ada yang bisa dicapai lagi. Jadi kayak ya ngapain juga balik orang gitu-gitu lagi. Paling juga cuma mentok di sini, dan menurut dia sih dia memutuskan untuk keluar ya biar nyari challenge baru aja, biar lebih keren juga gitu buat dia. Buat ya intinya sih dia pengen nyari tantangan baru, dia pengen nyari pengalaman baru gitu. Dan mungkin di WWE sudah, menurut dia sih udah nggak ada yang bisa dikejar lagi. Dan menurut saya sih wajar-wajar aja ya dua-duanya nggak ngambil keputusan buat balik ke WWE. Ya karena mereka juga tahu apa yang mereka mau gitu. Dan ya so far dua-duanya bagus-bagus aja di WWE-nya dulu. Dan ketika sudah keluar, masuk ke AEW buat Swerve, ke TNA buat Nick Nemeth, dan kita lihat keduanya juga perform dan cukup bagus. Mudah-mudahan aja mereka berdua betah ya di sana gitu. Dan kalau misalkan mau balik lagi ya udah nggak apa-apa. Ingat kata saya, mau dia diam di sana, mau dia balik, kita doain aja biar ya karirnya bagus gitu. Karena ya kalau misalkan kita doain, karirnya doain jelek jangan. Tapi satu hal yang jelas, kalau misalkan yang direkrut tidak sesuai harapan kita itu mainnya jelek, ternyata ketika sudah direkrut ya udah kita ketawain aja bareng-bareng, nggak usah dibawa hati lah yang gitu-gitu. Ya intinya itu aja videonya, singkat. Ini recording cuma 7 menit ya, mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Teman-teman semoga mendapatkan pencerahan dari video saya kali ini. Dan ya teman-teman ingat, Okada kalau misalkan dia debut di AEW pasti di Revolution. Kemudian juga ada Mercedes Moné itu pasti di Dynamite Special Big Business. Itu kalau bener ya, kalau bener debut ya, kalau enggak ya udahlah. Itu aja dulu buat video hari ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Saya bakal bahas kebanting sama bahas fenomena The Rock balik ke WWE yang bikin heboh. Sekian.